Yang paling pertama adalah sosok hantu menir Belanda. Jadi yang menarik dari hantu tersebut tertangkap kamera pada saat Kavuri melakukan penelusuran tadi malam. Tapi kenapa jawabannya baru Putri dapatkan sekarang ya? Karena peristiwa ini baru terjadi tahun 2016 dan baru terungkap di awal September 2022. Yang ramalan Kavuri angka 6 akhirnya terbongkar semua. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi mitos kali ini dan kita akan kembali membahas tentang penampakan hantu di foto ya, sesi kedua. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang tayang di YouTube channel kita. Percaya ataupun tidak, seringkali sosok hantu menampakkan diri baik di dalam video CCTV ataupun di dalam kamera handphone. Dan berikut ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Kavuri sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya, subscriber yang sudah meluangkan waktu untuk bercerita dan juga menjawab di kolom komentar. Kita akan bacakan satu persatu ya. Yang paling pertama adalah sosok hantu menir Belanda. Jadi yang menarik dari hantu tersebut tertangkap kamera pada saat Kavuri melakukan penelusuran tadi malam. Jadi baru saja ya teman-teman, di saat Kavuri sedang memimpin doa ya, pada saat kita akan memasuki segmen kedua tayangan dimensi lain di gedung lawas yang sudah terbengkalai. Nah di saat itu Kavuri meminta Kak Yogi untuk membuat video supaya Kavuri bisa posting di IG story ya. Tetapi ada yang menarik dari video unggahan yang kedua, di mana Kavuri melihat ada muka dengan jelas banget ya, ada matanya, ada hidungnya mancung, lalu rambutnya agak sedikit keriting ya, yang nempel di antara tembok dan juga pintu. Kalian bisa lihat videonya dan juga kalian bisa lihat fotonya seperti berikut. Karena kita penasaran, akhirnya saya meminta medium kami yaitu Kak Ama Gerald, karena kita sedang penelusuran, untuk mencari tahu siapakah sosok yang tertangkap kamera. Jadi ternyata beliau ini merupakan menir yang tidak mau menyebutkan namanya, yang menikah dengan seorang wanita bernama Ayu dari Cianjur. Menir ini memiliki 3 orang anak dan sangat mencintai Indonesia. Yang membuat menir ini sedih adalah dia merasa menjadi orang Belanda yang sangat baik terhadap pribumi. Dia tidak pernah menjahati pribumi, dia juga sangat taking care keluarga dan juga anak-anaknya. Tetapi kenapa ada sebagian besar rakyat Indonesia yang memperlakukannya dengan tidak semestinya? Pada saat itu menir ini memberikan gambaran melalui Ama Gerald bahwa dia itu diseret memakai kendaraan bak terbuka zaman tersebut ya, zaman penjajahan. Lalu selain diseret, diikat badannya, yang paling pertama adalah ditembak kakinya, lalu ditembak perutnya, dan terakhir ditembak kepalanya. Yang tidak bisa dilupakan oleh sosok menir ini adalah di saat istrinya Ayu terus-menerus meminta ampunan kepada tentara-tentara Indonesia sambil berlari, "Tolong jangan tembak suami saya." Di saat itu perasaannya menir adalah selain kesakitan tentunya hancur dan juga sedih. Tatkala dia sadar bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan istri dan juga ketiga anaknya. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan hal tersebut ya. Seperti yang kita ketahui, zaman dulu, zaman penjajahan, bukan hanya orang Belanda yang kita tembak, tapi orang Indonesia pun banyak sekali yang menjadi korban. Oleh karena itu kita sama-sama berharap ya, semoga ramalan Nostradamus kalau Indonesia bakalan perang di tahun 2037 itu tidak akan terjadi ya teman-teman. Karena kalau terjadi akan banyak sekali tragedi. Ya, dari sini kita bisa belajar tentang arti keluarga, arti cinta terhadap seseorang yang meskipun dia sudah meninggal, dia masih tetap memikirkan keluarganya, masih tetap kangen dengan istrinya, anak-anaknya, dan masih
menyimpan rasa dendam, amarah, dan sakit hati sehingga menir tersebut tidak bisa rest in peace, tidak bisa pulang ke Tuhan. Oleh karena itu, apa yang bisa Kak Furi lakukan beserta tim dimensi lain hanyalah mendoakan semoga Menir bisa mendapatkan tempat yang jauh lebih baik, tidak terperangkap di gedung lawas tersebut, dan tentunya bisa berkumpul kembali dengan Ayu dan ketiga anaknya yang pasti saat ini juga sudah meninggal ya, karena itu kejadiannya sudah lama, mungkin sudah ratusan tahun yang lalu. Oke, yang kedua Kak Furi harus lihat handphone karena ini merupakan informasi dari kalian nih, para subscriber yang akhirnya dihubungi oleh tim YouTube Furi Harun, lalu memberikan informasi melalui DM ke Instagram Furi Harun. Kak Furi ucapkan terima kasih dan Kak Furi juga minta maaf karena keterbatasan waktu terkadang kita tidak sempat menjawab komentar-komentar dari kalian, tetapi Kak Furi pasti akan selalu baca. Apabila ada masukan ataupun cerita yang menarik tentunya akan kita tampilkan. Ya, dan ini adalah cerita yang kedua. Yang kedua, Kak Furi dapat DM dari Ayu Putri Swastini ya. Nah, nama Instagramnya Aputri Swastini. Ini foto adik sih Kak, katanya karena dia kehilangan kacamata di sini. Sejak itulah dia mulai ketus dan juga temperamental, sering marah. Tapi kenapa jawabannya baru Putri dapatkan sekarang ya? Karena peristiwa ini baru terjadi tahun 2016 dan baru terungkap di awal September 2022. Yang ramalan Kak Furi angka 6 akhirnya terbongkar semua. Nah, jadi Putri izin, di sini dia memperlihatkan ada foto adiknya yang sedang bermain di depan air mancur ya. Nah, ini sebelum kita tandain, sebelum kita buletin, lalu nanti kalian bisa melihat beberapa tanda yang dilingkarin oleh garis merah. Kalau Putri melihat, katanya foto pertama ada satu sosok yang akhirnya dialah yang ikut terus-menerus sama adiknya. Dan foto kedua dia sudah ikutan foto. Tapi banyak banget sosoknya Kak Furi, apakah benar? Nah, itu pertanyaan dari Putri. Nah, Putri di foto pertama dapat segitu banyak sosok ya. Saya juga nggak tahu ini halu atau apa, nggak paham. Yang berkuasa yang lingkar merah di atas lingkar hijau. Jadi si Putri ini merasa kayaknya yang lingkaran merah itu penguasanya deh. Kalau yang lingkar hijau mungkin anak buahnya gitu. Karena kan dia melihat dari mata seseorang yang pengamat aja gitu. Nah, semoga aja halu ya, takut salah, takut terlalu memaksakan diri seperti itu. Terus Kak Furi jawab, mukanya mirip dengan sosok nenek lampir. Waduh, kata Putri, beneran berarti. Tetapi kemarin sudah mencoba untuk negosiasi sih Kak, karena adiknya ini semenjak foto di sana menjadi pribadi yang aneh, kata Putri. Nah, semoga sekarang sosoknya sudah tidak ada. Di sini kita kita menampilkan foto adiknya saat ini yang menurut Kak Furi auranya sudah jauh lebih baik, lebih bagus ya, tetapi mukanya kita blur supaya menyamarkan wajah dari adiknya. Nah, jadi yang pertama keluhannya setelah peristiwa di tahun 2016 adalah jodohnya sangat jauh, Kak. Jadi pokoknya kontras banget. Jadi Putri ini merasa kalau agak sedikit tersisih, merasa seperti tidak disayang sama orang tua. Jadi sepertinya orang tua itu lebih menyayangi adiknya. Sampai kadang katanya heran, disayang banget sama orang tua, wajahnya lebih cantik daripada wajahnya Putri. Nah, tapi kok kalau ada cowok yang ngedeketin, itu suka tiba-tiba ngejauh gitu. Jadi sebagai kakak juga Putri memiliki concern ya, khawatir kenapa sih adik aku ini dibilang cantik ya, lebih cantik daripada aku, pinter juga, tapi kok gak ada laki-laki yang mau datang atau dekat dengannya. Sampai heran banget, lebih pinter gitu kok cowok-cowok yang deketin pada takut dan mungkin lebih nyaman sama Putri. Bahkan ada salah satu cowok yang sempat bilang begini, "Mbak, adiknya cantik mau aku deketin, tapi kok takut ya? Kayaknya serem dan galak," gitu. Kalimat itu langsung sering Putri pikirkan, ternyata baru habis doa di depan leluhur ya, beserta anak-anak asuh, karena Putri ini juga punya boneka arwah ya.
Nah, ikutan proses lewat tubuh Putri di sini, besoknya adik mulai komunikasi dan dapat fotonya. Jadi dia baru bercerita kalau semenjak dia foto di tempat tersebut sepertinya ada sosok yang mengikuti dan juga akhirnya kehidupan percintaannya sedikit terganggu, pertemanannya pun sedikit terganggu sehingga adiknya ini menjadi sosok yang pemalu, minderan seperti itu. Ternyata sosok itulah penyebabnya. Jadi Kak Furi cuma menjawab sering-seringlah melukat ya. Melukat itu adalah membuang aura-aura dan energi negatif yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Bali. Untuk orang-orang di Jawa, Sunda ataupun tempat lain biasanya ada mandi di pemandian 7 mata air. Jadi coba kalian cek apabila memiliki gangguan ataupun keluhan yang sama seperti yang pernah Putri atau adiknya alami, kalian bisa mencoba untuk mendatangi tempat yang bisa membersihkan aura kalian yang berasal dari alam dan juga semesta ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan katanya setelah sering didoakan, sering diajak melukat, sudah mulai terbuka, happy dan sepertinya auranya sudah mulai bersih, tidak menakutkan seperti dulu lagi. Kita doain semoga adiknya Putri bisa cepat dapat jodoh. Lalu yang kedua adalah DM dari Kim Munrora ya. DM dari Instagram Kim. Nah, jadi seperti yang diceritakan awalnya sih iseng-iseng ya. Jadi dari jam 1 siang lampu kos nggak bisa nyala. Nah, di sini Kak Furi akan tayangkan videonya ya. Jam 9 malam masih dibenerin tapi nggak bisa-bisa nyala nih. Baru jam 5 pagi udah bisa sih katanya ada konsleting listrik. Soalnya kosnya gede banget. Jadi kosannya ini ada 2 gedung yang gelap di belakang dan gedungnya juga tinggi banget, ada tower-tower yang di atasnya. Terus karena iseng coba deh dia videoin. Tapi nggak berani lihat kamera langsung Mami katanya. Jadi kameranya aku taruh di depan dada, terus aku lihat sekitar dan itu posisinya gelap banget, sepi banget dan di mata aku cuman gelap aja, nggak ada apa-apa. Kalau lihat cahaya itu mungkin aku kabur ya. Tapi ini kok malah aku datengin ke depan, terus aku terus ke kamar, aku lihat videonya. Ada yang lewat Mami. Kalau itu cahaya senter nggak mungkin, soalnya nggak ada orang katanya, karena yang ada cuman aku aja gitu. Nah, jadi si Kim ini juga menceritakan kalau dari dulu kos tersebut memang terkenal angker dari cerita tetangga. Jadi dari situ tuh kalau malam nggak ada yang berani lewat. Terus ada pohon sawo di belakangnya dan itu juga ada pocongnya. Terus ya kalau ada yang cerita, kalau ada yang lewat itu biasanya di atas kepalanya kayak ada setan-setan wajahnya cowok terus berdarah-darah gitu dan melotot terus melet. Jadi di samping kos itu ada klinik juga yang menambah seremnya, serta gedungnya di belakang juga ada 5 lantai, yang lantai 2 ke atas tidak ada yang menempatin. Jadi memang lokasi si kosan itu angker. Jadi ada klinik di belakangnya, terus juga ada gedung 5 lantai, tapi dari lantai 2 ke lantai 5-nya kosong. Jadi yang penghuninya cuma di lantai 1 doang. Mungkin penghuni lantai 2 nonton sampai lantai 5 itu penghuninya bukan penghuni yang kelihatan ya, penghuni tak kasat mata. Karena biasanya mereka kan senang menempati tempat-tempat yang kosong. Nah, jadi lokasinya ini di Singosari Malang ya. Kak Furi tidak bisa menyebutkan nama jalannya. Dan dulu ini rumah ini terkenal gitu karena ya termasuk salah satu rumah yang besar lah gitu di situ. Nah, jadi setelah saya lihat itu memang yang muncul adalah sosok pocong bermata merah. Dan beliau ini memang sudah lama menghuni di tempat tersebut. Tapi kalau dilihat dari sosoknya dan Kak Furi mencoba berkomunikasi dari sini, dia ini justru mengaku sebagai penjaga. Katanya saya tidak pernah mengganggu. Justru karena di situ posisinya sedang mati lampu, dia tidak mau ada orang jahat yang datang dan memang mau mati lampu, mau nyalain lampu. Biasanya kalau malam dia suka patroli. Nah, kenapa dia patroli? Apakah kamu memang sengaja ada yang nyuruh supaya jaga? Dia cuma mengaku bahwa dulu ada yang menyuruh dia untuk menjaga kawasan tersebut sehingga tidak didatangi oleh orang-orang jahat atau tidak didatangi oleh maling.
Ya semoga aja bener ya pengakuannya, karena kan Kak Furi hanya berkomunikasi dari jarak jauh aja. Mungkin kalau ada orang yang tidak sengaja melihat penampakannya atau mengambil videonya itu karena pas si pocong ini lagi patroli. Nah kalau kalian sendiri kalau punya tempat usaha atau rumah, apakah kalian mau punya pocong buat patroli? Kalau Kak Furi kayaknya enggak ya, karena Kak Furi takut pocong. Oke. Lalu yang terakhir nih ya. Nah, yang terakhir ini adalah dari Razi. Razi ini kayaknya orang Malaysia kayaknya ya. Jadi assalamualaikum Kak Furi, nama aku Razi dari Malaysia. Nah bener kan ya. Aku mau sharing foto penampakan di dalam kamar dan di luar rumah ketika aku lagi selfie. Kayaknya Razi ini termasuk orang yang galau ya. Kalau lagi galau tuh selfie katanya. Nah, foto itu aku ambil dari dalam kamar dan di depan rumah. Mungkin aku terlahir dari keturunan orang-orang yang bisa, dan kejadian mistis memang sering terjadi. Jadi kalau aku nggak mau ucap terima kasih karena sudah membalas message kayak gitu. Nah oke, kita lihat foto dia pada saat sedang memakai kaos kuning ya, nanti kita tampilin. Nah di situ ada buletan. Sebenarnya kalau Kak Furi bertanya, apalagi kan tadi Razi juga sudah mengaku kalau keluarganya memang senang yang mistis-mistis gitu ya. Jadi kalau dilihat sosok yang ada di dalam bulatan itu wajahnya seperti sedikit mirip singa. Mirip sedikit dengan singa, dan beliau memang salah satu penghuni dari barang-barang atau benda-benda yang mungkin dimiliki oleh Razi ataupun nenek moyangnya atau keluarganya. Jadi misalnya kayak di kita banyak yang punya keris atau batu atau apa atau benda antik. Nah di rumahnya pasti ada benda yang menurut penuturan yang wajahnya mirip singa ini memang beliau diam di situ dan tidak sengaja tertangkap kamera. Karena katanya beliau tidak ingin menakuti, beliau ini hanyalah penghuni dari salah satu benda yang dimiliki oleh keluarganya Razi. Dan dia pun bukanlah pengganggu, bukanlah santet yang mencelakakan orang, hanyalah merupakan asuhan dari nenek moyangnya. Nah jadi mungkin buat Mas Razi bisa didoakan untuk semua yang ada di sana ya, yang mungkin dulunya pernah diasuh oleh nenek buyutnya, kakek buyutnya, untuk didoakan dan dikirimi Al-Fatihah gitu ya. Nah lalu yang Razi ini memakai kaos hitam ya, di sini kelihatan dia kasih bundaran merah. Nah kalau di sini sosoknya adalah perempuan tua. Setelah Kak Furi lihat dengan seksama, beliau ini adalah sosok perempuan tua yang seringkali menjaga Razi dari kecil gitu. Jadi beliau ini memang seringkali mendampingi Mas Razi kalau Mas Razi lagi sakit dulu waktu kecil, atau mungkin pas lagi bandel-bandelnya kepentok tembok atau jatuh dari kendaraan atau apa, beliau ini suka membantu digendong, dipeluk supaya kalau sakit tidak terlalu sakit. Dan memang beliau ini ditugaskan oleh leluhur untuk menjaga keturunannya. Jadi sosok nenek ini pun bukan nenek yang jahat seperti itu. Jadi mudah-mudahan Mas Razi cukup bahagia, cukup happy mendapatkan jawaban dari Kak Furi, karena itu berdasarkan observasi dari Kak Furi. Jadi yang muncul bukan hantu-hantu yang memang ingin mengganggu, melainkan memang sosok-sosok yang sudah lama mendiami rumah dan juga mendampingi Mas Razi kemanapun. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit review dari Kak Furi berdasarkan video dan juga foto yang sudah dikirimkan oleh kalian. Percaya atau tidak, kalian boleh Kak Furi serahkan semuanya kepada diri kalian sendiri, karena Kak Furi yakin kebenaran itu hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah buat kalian yang susah tidur, sering galau ya, Kak Furi juga mengeluarkan boneka. Jadi di boneka Furi Harun, kamu bisa adopsi boneka-boneka yang serem, boneka-boneka yang lucu, ada spirit dolls, ada juga boneka kosongan. Dan Kak Furi juga jual gelang selin ya. Ini gelang yang sudah kita doakan terlebih dahulu dan juga liontin aura supaya kalian gak insomnia lagi, gak susah tidur, sehingga pada saat bangun tidur badannya lebih fresh, auranya lebih terjaga dan juga lebih awet muda. Oke teman-teman, thanks for watching. Kita akan ketemu lagi di sesi mitos selanjutnya. Bye-bye.